Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia karena timnas menang melaju ke babak semifinal. Juga semoga berbahagia karena menyadari Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur sampai dengan hari ini. Dengan merenungkan fakta bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita dan juga mohon ampunan atas segala salah dan khilaf yang telah kita perbuat. Maka sepatutnya hal ini kita syukuri. Puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga diiringi dengan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini izinkan khatib mengingatkan diri khatib sendiri sekaligus mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua perintahnya dan menghindari semua larangannya. Dengan pengharapan semoga ikhtiar kita menuju derajat takwa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan balasan surga. Berkaitan dengan upaya untuk meraih ganjaran surga, seorang sahabat pernah meminta nasihat kepada Nabi SAW tentang amal-amal yang dapat membawa seseorang masuk ke dalam surga. Nabi SAW pun menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan peliharalah silaturahim atau hubungan kekerabatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut menekankan pentingnya ibadah dan menjaga hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan. Islam sangat menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan, sampai-sampai hal tersebut disandingkan dengan tiang-tiang penting dalam Islam seperti sholat dan zakat, sebagaimana diutarakan dalam hadis tersebut. Dari sumber lainnya, hubungan kekerabatan juga dikaitkan dengan takwa dan kesadaran akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Menjaga hubungan kekerabatan adalah praktik yang baik dan tidak boleh dianggap enteng oleh setiap muslim. Jika ada di antara kita
mengalami hubungan yang tegang ataupun renggang dengan sanak saudaranya, maka marilah kita berusaha untuk kembali merajut bingkai hubungan kekeluargaan yang damai dan erat. Mari kita manfaatkan momentum bulan Syawal ini untuk saling memaafkan, juga untuk memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas hubungan di antara sesama manusia. Di bulan Syawal ini banyak dari kita yang saling mengunjungi sanak saudara dan juga handai taulan sebagai simbol untuk memperkuat hubungan kekerabatan. Khatib mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan kembali niat dan tujuan kita saat melaksanakan silaturahim. Selayaknya semangat menjaga hubungan kekerabatan menjadi suatu hal yang kita tanamkan dalam benak kita. Dalam sebuah hadis ceritakan, ada seorang lelaki pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain. Lalu Allah mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat bertanya, "Engkau mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat bertanya lagi, "Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Ia mengatakan, "Tidak ada, kecuali aku mencintainya karena Allah." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Seperti inilah keindahan dan keutamaan niat seorang hamba yang mencintai dan mengunjungi saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan kita dalam memperkuat hubungan kekerabatan tidak hanya terletak pada jumlah saudara yang kita kunjungi, melainkan yang lebih utama terletak pada ketulusan tindakan kita. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menyambung hubungan baik, hubungan sesama manusia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kolega, dengan teman, kita juga perlu senantiasa memeriksa kembali niatan kita. Perlu kita pastikan dengan sungguh-sungguh bahwa tindakan kita untuk mengunjungi, berbuat baik, bertukar hadiah kepada sanak saudara dan handai taulan selama bulan Syawal maupun di waktu-waktu lainnya didasari semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah kedua ini izinkan khatib untuk kembali menekankan poin-poin penting yang telah khatib sampaikan pada khutbah pertama. Ketika kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan kekerabatan, hal tersebut sejatinya mencerminkan ketulusan kita dalam mencari pengampunan dan berkah di dunia ini. Sejalan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, man ahabba ayubsata lahu fir rizki wa yunsa'a lahu fi atsarihi wal yasil rahimahu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan baginya rezeki dan dipanjangkan untuknya umur, hendaklah ia melakukan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga secara umum, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jamaah untuk
masih dalam momentum Syawal, agar kita tidak meninggalkan rutinitas amal baik yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Bersama-sama mari kita pastikan bahwa semua ibadah kita di bulan Ramadan, terutama sholat 5 waktu, kita laksanakan dengan tepat waktu selepas Ramadan, tepat cara secara berjamaah bagi laki-laki, dan istiqomah di masjid, karena salah satu tanda orang-orang mukmin yang berhasil dilihat dari komitmen mereka terhadap sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara sholat mereka, sebagai gambaran orang-orang mukmin dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 9. Pada akhirnya marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjalani hidup dalam jalan yang Ia ridhoi, dan pada akhirnya nanti semoga kita mampu menutup hidup kita dengan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbi ja'alni muqimmas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.